Oke, halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan ya. Nah, kita perhatiin IHSG minggu lalu dari tanggal 10. Awalnya sih sempat bener naik dulu sampai resisten. Targetnya turun, ternyata hari Jumat ada sebuah kenaikan yang lumayan 0,53%. Nah, 0,53% ini sebenarnya ya didorong kalau kita perhatiin oleh apa? Kita perhatiin Big Banks. BBCA naik 1%, lumayan. BBNI juga 1%. Mandiri lumayan juga, dan BRI. Nah, BRI-nya cuma stabil. Ya, jadi perhatiin mostly memang IHSG didorong sama BBCA ya. Ya, minggu depan tetap masih sama ya, sebenarnya prediksiku untuk IHSG sih masih sama ya, karena kita perhatiin sekarang kalau kalian tarik garis ya IHSG masih di uptrend sebenarnya. Kan dia bikin dari low, high, higher low, higher high. Oke. Nah, jadi ya tetap gue masih positif bahwa IHSG masih bakal turun dulu sebenarnya. Oke. Jadi ya kemungkinan minggu depan ya balik lagi ya. Ini ada resisten, pasti mau dites lagi, kemungkinan mau dites lagi. Ya bisa jadi ada ekor. Terus ya sebisa mungkin bakal dites ke trend line ya. Oke. Nah, untuk minggu lalu ya ada 5 saham. Oke, yang pertama Cepin. Oke, Cepin entry minggu lalu 6050 sampai 6150. Oke, kita bisa dapat di bawah 6075, 6050. TP-nya 6400 tapi belum dapat. Jadi sekarang di harga 6175. Ya. So far sebenarnya Cepin, kalau kalian masih punya barang, silakan di hold dulu. Ya, silakan di hold dulu. Jangan buru-buru CL atau jangan buru-buru TP. Karena menurut gue ini masih menarik untuk Cepin. Ya, kita perhatiin 4 hari volumenya juga masih hijau, ya masih bagus. MACD juga masih menghadap ke atas, stokastik juga menghadap ke atas, masih bisa. Target sama seperti minggu lalu, jadi silakan, nggak perlu tanya ke grup ya. Nggak perlu tanya ke grup, kok Cepin TP-nya berapa ya? Nggak perlu, karena masih sama. Oke? Jadi yang masih punya barang, masih bisa di hold, silakan. Kedua, Indi. Nah, Indi 1620 sampai 1670. Oke, kita bisa dapat di bawah 1610 bahkan. Terus langsung mantul. Sekarang di 1670 berarti masih daerah entry sebenarnya. Sama juga, apakah masih bisa di hold? Masih. Ini masih menarik. Karena overall kalian perhatiin ya, MACD masih menghadap ke atas, berarti ya bertanda bahwa trennya tuh masih bagus. Tuh. Karena kan kemarin ini downtrend, udah di break, terus dia retrace, baru naik lagi, wajar. Ya, jadi ya overall masih mau hold, silakan lanjut hold, nggak masalah untuk Indi. Oke, nanti ini ya 1670. Kalau kalian dapat di bawah ya ada cuan sedikit lah, tipis-tipis. Ketiga, Mayora. Oke, Mayora entry 2100 sampai 2170. Ya, tanggal 10 dia udah naik. Ini Mayora gue pernah kasih di tabel juga ya. Masih belum bisa naik ya, masih belum lanjut sampai TP. CL 2080 masih belum kena. Overall juga masih floating. Ya, karena ternyata minggu lalu yang gue expect-nya yang bakal jalan mungkin second liner, ternyata yang pada jalan pada big caps, yaitu seperti bank-bank BCA gitu. Oke. Bahkan Unilever sekalipun juga tetap jalan. Nah, Mayora overall masih oke juga. Ya, kalau misalnya masih punya barang, silakan jaga CL yang sama. Tapi kalau kalian disiplin ngikutin mingguan ya cabut aja, ganti ke yang untuk minggu ini. Nih, Mayora overall masih uptrend juga, low, high, higher low, higher high, higher low. Ini pas dari trend line dia mantul. Ya, ini kita harapin sih masih bisa ya. Dari sini masih bisa turun, terus masih bisa lanjut naik lagi ke atas. Oke, target sama 2270 dan 2350. Targetnya masih sama. Yang keempat, PTPP. Oke, PTPP kalau sesuai mingguan ini CL. Ya, karena kan CL-nya 1020, di sini CL. Tapi kalau sesuai tabel, support kuat di 975. Ini ada potensi double bottom, ini bakal udah nyentuh ya. Ya, jadi mungkin bisa ngetes ini sekali lagi. Jadi kalian boleh spekulasi buy PTPP di 975 sampai 980. Oke. Baru kita harapin bisa mantul ke 1100. Double bottom. Oke. Chart pattern
Silahkan dipelajari aja, aku pernah ada bikin video mengenai chart pattern, jadi silahkan diikutin. Oke, kelima Wika. Ini kan tadi kalau saya Oke, Wika. Sama juga Wika dengan PTPP ya. Tadi tanggal 10 entry di 11.35 sampai 11.70. Oke, CL 11.25. Oke, ini juga kena CL. Tapi sekarang ada satu support yang lumayan kuat Wika di 1105 ya. Jadi tabel juga angkanya 1105 kalau kalian perhatiin. Ini posisi yang menurut saya sih lumayan menarik untuk di buy untuk Wika. Balik lagi, konstruksi itu sebenarnya sekarang cenderung udah agak murah. Udah agak murah, tapi memang secara bisnis ya masih belum bakal gencar gimana ya. Ini kalau kalian perhatiin sideways bolak-balik 1105 sampai 1170. Tradingin aja kalau mau, tradingin aja. Buy on weakness 1105 sampai 1115 ya. Kalian silakan buy di sini. Jangan terlalu tinggi, kalau bisa buy di area sini ya. Nanti TP-nya berarti di 1170 itu bisa. Oke, tapi kalau ikuti mingguan ya ini CL. Gak apa-apa. Ya, overall ya nggak gitu bagus untuk minggu lalu, but menurut gue ya masih oke. Market ngomong jelek juga enggak, tapi ngomong bagus juga enggak ya. Oke, untuk minggu depan ada 5 saham. Yang pertama ada INKP. Oke, INKP sendiri kalau kalian perhatiin sih memang membentuk sebuah lagi sideways ya sekarang ya. Kalian batasin lagi sideways, oke. Ya bolak-balik, jadi ya ini sebenarnya masih potensi menarik, karena kalau kalian perhatiin saham-saham kertas pun ya cenderung masih oke juga. Ini kalau kalian tarik garis trend line, ini so far overall juga masih uptrend, so ya masih oke. Karena secara trend masih bagus ya, menurutku untuk spekulasi kalian buy masih bisa. Oke, kita entry INKP di level 8250 sampai dengan 8400. Oke, kita hitung resiko. Kalau misalnya dia CL di bawah 8200, 8250 ya, anggapan kita CL di sini 8150, 3%, oke. Nah, TP1 kita gambar Fibonacci-nya dari low. Ya, kita pakai high ini aja. Oke. TP1 kita set. Nah, ini ada sebuah resisten yang kuat nih. Hati-hati, ini resisten yang kuat ya. Kalau bisa di break sih sebenarnya menarik banget. Oke. TP1 8750 dan TP2 8900. Oke. Yang kedua ada LSIP. Nah, CPO kayak gue bilang CPO tuh murah. Harga CPO juga naik terus ya kalau kalian perhatiin. Nah, udah 5100 lagi, ini kenceng banget. Dan sebenarnya LSIP juga yang salah satu CPO yang menurutku menarik. Oke, LSIP kalau kita perhatiin dari trend lagi downtrend sebenarnya, tapi ini udah mulai mau di break. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang bisa di break ke atas nih garis downtrend ya ini menarik. Oke. Nah, LSIP kita tarik supportnya pakai EMA 20 nya bisa 1200 entry sampai 1220. Oke. TL kalau dia di bawah 1200 1185. TP1 oke, kita coba gambar Fibonacci nya low ke high. TP1 1275, 1270 aja, lebih bagus angkanya. 1270 dan 1315. Oke, itu untuk LSIP. Nah, sebenarnya CPO hot lagi DSNG ini menarik, tapi DSNG lagi di daerah resisten kuatnya ya. Ini kalau kalian perhatiin resisten kuatnya DSNG di 530. Kalau bisa di break besok sebenarnya menarik. Jadi kalau perhatiin ya, kalau closing DSNG di atas 530 HK aja. Jadi udah kayak misalnya jam 2.45 gitu, jam 2.40 harga DSNG di 535, 540. Ya itu HK aja, nggak apa-apa.
ya. Ketiga ada MAPI, saham yang mungkin sebenarnya menarik tapi nggak gitu banyak orang yang perhatiin. Oke, kita perhatiin ada satu resistennya MAPI di sini kemarin 775 dan baru di break. Jadi ya ini menarik sebenarnya. Entry 775 sampai dengan 790. Oke, kita perhatiin batas resiko. Ini sebenarnya ada support kuat di sini ya. Tapi kan ini kejauhan 5%. Ya udah kita tipisin aja. Oke, Fibonacci kita tarik dari low ke high. Ya, pas juga 775 Fibo 382 ya, yang lumayan kuat ya. Ya udah, kita TL di 760. Oke. TP1 kita set 820 dan 855. Oke, yang keempat agak lucu-lucuan, Modern MDLN yang baru lepas kemarin. Oke, MDLN pertama dari pattern dia break symmetrical triangle. Kalau kita perhatiin dari resisten pun ada resisten di sini 80 yang nggak pernah berhasil closing di atas 80 ya, akhirnya berhasil closing di atas 80. Untuk kalian copet-copet ini menarik ya, untuk copet doang ya. Oke. MDLN entry 76 sampai 81. Oke, ini mungkin resiko agak gede ya karena ini high risk. Sorry, kejauhan deh. Tuh, mau sampai 76 deh. 78 aja. Oke. TL di 77 ketat ya, ketat. Dan ini TP-nya juga kalian harus ketat. Udah dapat barang langsung set jual. Jangan di hold lama-lama dulu. Saranku sih mending gak usah di hold lama-lama. Emang kalau udah sampai TP dulu aja. Oke. TP1 langsung aja di high kemarin 85 dan TP2 di 90. Ini modelnya menurut gua sih menarik sih untuk minggu depan ya. Ada potensi dia bisa ngetes ke 90 lagi sekali lagi. Terakhir ada pound. Nah, pound ini memang lagi downtrend ya. Cuman gua spekulasi udah deket support di 382. Terus ini pound juga bakal bagi dividen. Come date-nya tanggal 20. Oke. Dividennya di RP 43. Sebenarnya RP 43, apakah ini gede, apakah bakal berpengaruh? Yes, ini bakal berpengaruh. Karena kalau kalian hitung ya 43 dibagi harga sekarang 770, berarti kalau kalian beli sekarang berarti kalian mendapatkan dividen sebesar 5%, 5,5%. Untuk ukuran dividen ini gede. Ya, ini gede untuk ukuran dividen. Jadi ya kalian mau spekulasi untuk buy menjelang candidate-nya, kan ada seminggu kan menjelang candidate-nya. Menurut gue ini menarik. Oke. Oke, kita entry pound dari 745 sampai 770. CL di 730 aja. Sorry. Entry-nya 750. Dana 740. Oke, TP1 ini menurut gue bisa terbang sih kayaknya, cuma ya kita harapin ya lumayan lah. TP1 800, TP2 di 860. Oke. Ya balik lagi ini spekulasi karena dividennya gede, jadi ya since kita itu kan seorang trader, jadi kalau kita memang seorang trader ada momentum begini, kalau bisa diambil kita ambil. Gue nggak bilang kita harus ngincer dividennya. Kalau misalkan mau ngincer dividennya silakan, mau di hold lagi silakan. Cuman kalau gue pribadi gue rasa ya menurut gue dapat kalau dengan dividen segini ya ini bakal menarik orang-orang untuk beli gitu. Oke. Ya jadi ini aja untuk minggu depan ya. Semoga market bagus. Cuma ya tetap gue mesti ngarepin turun karena IHSG kalau memang kemarin bensinnya ada, ini resisten daripada di break. Tapi bensinnya ini nggak ada, jadi yang mending turun sekali baru boom naik ke atas. Oke, yuk gitu aja untuk minggu ini, semoga cuan.